Selamat siang Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh sekalian, selamat berjumpa lagi. Kalau kali ini kita kita bertemu di acara ini di 3 September 2025. Mungkin kalau biasanya kita ketemunya di podcast atau bisa live langsung, nah kali ini kita cari aman dulu ya dengan melakukannya lewat versi webinar, lewat online ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama juga nih sekarang situasinya Jakarta, Indonesia juga ya dibilang lagi nggak baik-baik aja, tapi juga sebenarnya sudah cukup dikelola dengan baik, tapi kita lihat sendiri ya gimana di televisi, bagaimana mungkin yang udah uninstall TV-nya juga tetap akan terpapar berita-berita itu di media sosial, media yang lainnya. Nah, acara kali ini juga terkait nih tentang hal itu. Nah, bagaimana paparan yang kita lihat di media sosial, di media publik, dan mungkin sebagian dari kita ngalamin langsung bahkan karena mungkin ada yang daerahnya di dekat, tinggalnya daerah di dekat area tersebut, mungkin akan terdampak. Nah, Pulse juga dengan semangat berbagi, semangat untuk belajar, semangat untuk bagaimana bisa bermanfaat nih untuk Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh sekalian. Acara ini diadakan juga untuk hal itu, terkait dengan hal itu. Nah, sekarang kita narasumber kita kali ini, Mbak Ayang Irma, akan berbagi cara, tips tentang bagaimana sih cara mengatasi apa yang kita rasakan. Sebenarnya kan pengalaman tiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang melihat itu biasa saja, tapi mungkin juga dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya jadi terpicu nih, rasa cemas, rasa takut, rasa nggak aman dengan adanya berita-berita yang terjadi sekarang. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri kita? Mereka bilang kan knowledge is power ya. Nah, sekarang Mbak Ayang akan cerita nih, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita merasakan emosi-emosi tersebut, dan kemudian setelah tahu kenapa, apa nih yang dapat dilakukan. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share CV barangkali terlebih dahulu. Narasumber kita kali ini Mbak Irma Gustiana, FC MC Psikolog, merupakan CEO dari Klinik Psikologi Ruang Tumbuh. Beliau memperoleh gelar sarjana psikologinya dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di tahun 2001 dan kemudian gelar profesi magister profesi psikologinya di 2003 dari Universitas Indonesia juga ya Mbak ya. Kemudian Mbaknya juga memiliki Certified Therapeutic Play Skill dan Certified Professional Coach dari Coaching Academy, ICF Approved. Beliau pernah bekerja di tahun 2018 sebagai Asosiat Psikolog LPTUI. Sampai sekarang juga merupakan psikolog dan konsultan pendidikan di beberapa sekolah dan perguruan tinggi, dan sampai saat ini ya aktif sebagai narasumber di berbagai seminar dan workshop. Dan yang terutama adalah pendiri Klinik Psikologi Ruang Tumbuh. Kompetensi beliau adalah counseling, coaching, diagnostic assessment, play therapy, mindful parenting practitioner, dan juga penulis buku Positive Parenting, Teen Life Journal by Ruang Tumbuh, penulis buku Aku Pasti Baik-Baik Saja, dan aku ada di sini untuk mendengarkanmu. Jadi selain untuk perwira sendiri, sepertinya akan banyak nih tips-tips untuk mendampingi anak-anak bagaimana menghadapi situasi chaos seperti ini ya, Mbak Irma ya. Baik, sebelumnya ada pesan dari Pulse mengenai keamanan. Boleh dibantu? Ya, ini pesan nih dari Pertamina. Ayo, mari bersama jaga Pertamina. Acara ini juga salah satunya dibuat secara online juga kan untuk menjaga nih. Warga jaga warga, masyarakat jaga masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Pastikan tetap menjaga keamanan dan situasi agar tetap kondusif. Tunjukkan empati kepada situasi yang terjadi. Perhatikan situasi dan kondisi isu sebelum mengeluarkan pendapat. Jadi bukan hanya aman di dunia nyata, tapi juga aman di dunia maya ya.
Hanya posting informasi atau konten yang valid dan terverifikasi dan gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Mohon untuk tidak memposting pernyataan resmi mewakili perusahaan atau opini pribadi atau kelompok terkait isu yang sedang terjadi dengan pihak manapun. Dilarang memposting hal-hal yang bersifat anarki, provokasi, perdebatan, dan menggunakan bahasa yang tidak sopan atau kasar. Jangan terprovokasi saat menyampaikan pendapat. Abaikan saja jika ada pihak yang memancing perkara. Dan jangan menampilkan perilaku flexing di sosial media. Karena emosi bisa menggerakkan perilaku. Perilaku bisa mempengaruhi lingkungan. Baik, untuk tidak berpanjang-panjang lagi, oh ya, untuk Sobat Pulse, untuk Pertamina ini juga masuk learning hour, jadi mohon untuk stay tune untuk tetap ada di web ini. Jangan lupa nanti di akhir akan ada absensi juga untuk dimasukkan ke learning hours. Bagi penanya juga silakan. Kalau untuk Q&A-nya nanti akan ada 3 penanya beruntung akan diberikan, akan ada hadiah juga nih, souvenir 100.000 dari Growth Corner. Jadi kita ikutin terus ya apa yang akan disampaikan oleh Mbak Irma saat ini. Silakan Mbak Irma untuk materi. Oke, terima kasih Mbak Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pol semuanya, para perwira yang mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya di siang hari ini. Senang sekali bisa hadir kembali di kegiatan, mungkin sekarang jadinya kita webinar gitu ya Mbak Yola ya, supaya kita sama-sama belajar ya. Karena untuk bisa merawat diri tentunya kita perlu untuk berilmu. Nah, mudah-mudahan siang hari ini kurang lebih sekitar 1,5 jam kita bisa diskusi sama-sama terkait dengan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di masa-masa yang pasca krisis kemarin ya, yang kita alami secara sosial dan nasional. Oke, mungkin saya bisa dibantu untuk share screen-nya. Oke, Mbak Yola ini apakah udah terlihat belum ya? Udah ya? Aman ya? Terlihat Mbak, jelas. Oke, siap, makasih ya. Oke, jadi hari ini kita akan diskusi sama-sama terkait dengan bagaimana kita menyikapi kondisi yang mungkin bergejolak, supaya kita tetap tenang, tetap produktif, dan pastinya kita bisa sama-sama saling melindungi, terutama juga melindungi keluarga kita yang ada di rumah ya. Saya mau cerita sedikit aja. Saya sendiri ini 16 tahun tinggal dan besar di kota yang berkonflik ya. Kalau teman-teman tahu Timor Leste, saya memang besar di sana sampai tamat SMA. Jadi keadaan konflik ini sebetulnya sudah menyatulah dalam kehidupan saya gitu ya, karena selama itu pula konflik itu terjadi, saya merasakan ketakutan, merasakan ketidakamanan, kemudian merasa bingung terutama ya karena waktu itu masih kecil, dan kemudian mungkin edukasi secara parenting kan pada saat itu atau edukasi kesehatan mental saat itu kan juga belum semasif sekarang ya, sehingga ya semua yang ada di dalam kepala saya pada saat kejadian 2 kali gitu ya, kerusuhan 98 dan kemarin itu seperti ada trigger lagi gitu ya, recall kembali gitu tentang perasaan ketidakamanan. Maka menjadi sangat penting sekali buat kita supaya nanti kita sendiri tetap sehat dan aman, dan anak-anak kita pun nanti tumbuhnya juga tetap aman gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh kita next slide-nya? Ya, boleh next slide-nya. Nah, ini saya pengen tanya ya kepada teman-teman sebagai sebuah cara untuk kita supaya bisa reflektif. Jadi kalau saya bertanya kepada teman-teman perwira di sini, Sobat Pol semuanya, gimana sih kabarnya perasaan, kabarnya hati dan pikiran teman-teman dalam beberapa hari terakhir ya. Pasti ini sifatnya subjektif, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yola. Karena setiap orang akan mempersepsikan, akan merasakan itu berbeda-beda. Mungkin ada yang merasa nggak aman, atau mungkin kondisinya sampai sekarang belum terlalu stabil, atau mungkin ada yang sudah biasa-biasa saja gitu ya. Nah, ini perlu untuk kita cek kembali ke dalam diri kita sendiri gitu tentang apa yang kita rasakan pasca kejadian yang baru beberapa hari ini kita alami. Dan tentunya ke depan
ya, karena kan kita belum tahu nih kondisi ke depannya seperti apa, karena hidup ini kan penuh dengan ketidakpastian. Maka kita harus benar-benar menjaga diri ini supaya nanti lebih siap gitu dalam menyikapi hal-hal yang nanti tidak pasti di dalam kehidupan kita ya. Oke, next slide-nya. Dan ini boleh slide berikutnya. Nah, ini memang perlu untuk dicek juga ya dari sisi anxiety-nya ya, karena kemarin atau di hari Kamis malam, Jumat, Sabtu gitu ya, kondisinya itu kan semua sedang dalam proses eskalasi kecemasannya itu tinggi sekali. Maka memang kami ya melarang para teman-teman yang punya predisposisi awal, punya gejala kecemasan yang cukup intens, itu sebaiknya nggak usah ngelihat dulu medsos. Karena pasti kecemasannya meningkat dan mungkin juga memprovokasi keadaan mental lain ya buat teman-teman yang mungkin gampang sekali ke-trigger terhadap suasana ya teman-teman ya. Jadi kita bisa cek kembali ke diri kita sendiri, bagaimana sih tingkat kecemasannya kita ya. Oke, kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, kenapa sih ini penting banget untuk dibahas ya? Karena pertama kita sudah eranya kesadaran terkait dengan mental ya, kesehatan fisik dan mental, kemudian merawat diri, self care, self love ya, dan sebagainya itu sudah mulai meningkat. Sehingga kejadian kemarin ini kembali gitu ya, membuat kita perlu sadar bahwa ini harus banget didiskusikan. Kita pernah melalui masa pandemi ya, masa pandemi 2,5 tahun yang cukup berat buat kita. Dan sekarang kita mengalami lagi nih fase krisis ya, jadi stresor yang cukup besar dan sangat berdampak. Karena kalau kita nggak punya strateginya, bagaimana nanti kita bisa tetap jalan dan tetap produktif? Bagaimana caranya kita bisa mengelola kecemasan supaya kita tetap bisa berfungsi secara optimal? Kemudian bagaimana kita tetap bisa melindungi diri sendiri dan pastinya juga melindungi keluarga kita ya, tetap harus bisa saling support, saling jaga ya. Maka kenapa ini jadi penting untuk kita diskusikan di siang hari ini. Oke, next slide-nya. Nah, yang terjadi kemarin ya pastinya teman-teman semua melihat gitu ya, melihat, mengetahui atau mungkin memang ada juga di tempat tersebut. Jadi gelombang demonstrasi yang kemarin, lalu kemudian meningkatkan kesadaran kita gitu ya, bahwa ini tuh bisa sangat berdampak sekali loh kepada saya pribadi, pasangan saya, pada orang tua saya, pada anak saya. Dan ini juga pada akhirannya memicu hal-hal yang lain gitu ya, sehingga berdampak secara signifikan. Boleh di slide berikutnya? Beberapa hari lalu itu, dampak yang terasa banget itu adalah panic buying ya. Jadi orang tuh berbondong-bondong, beli sembako ya, beli sembako untuk bisa, punya safety di 1 pekan, 2 pekan ke depan. Dan kemudian di beberapa pusat perbelanjaan juga ternyata itu juga terdampak sangat signifikan ya, yang saya lihat gitu ya di media sosial, toko-toko besar ya punya ketakutan seperti apa yang terjadi di tahun 98 sehingga mereka khawatir ada penjarahan, akhirnya mereka kemudian menutup dan kemudian menyelamatkan barang-barang yang di butik-butiknya. Ya karena memang punya memori terkait dulu kerusuhan 98, sehingga usahanya adalah bagaimana dia menyelamatkan diri, karena otaknya itu kan bekerja nih seperti memberikan kode, ini adalah sebuah bahaya gitu ya, sehingga saya harus bisa menyelamatkan. Akibatnya panik buying nih gitu ya, sembako-sembako tuh, relatif habis dalam waktu yang cepat, bahkan ada beberapa tempat yang kosong gitu ya, karena semua orang itu berusaha untuk menyelamatkan diri dan juga keluarganya pastinya ya. Kemudian banyak sekali juga nih dampaknya secara sosial akibatnya ke psikologis kita. Penyebaran informasinya kan sangat masif ya. Nah, sehingga ini memperkuat rasa cemas ya, kemudian kita jadi paranoid, punya ketakutan yang intens sekali terhadap situasi sosial. Dan kemudian pemerintah mengatur kebijakan akhirnya, live di sebuah platform itu di-cut gitu ya, untuk meminimalisir penyebaran informasi. Karena juga banyak sekali, disinformasi gitu ya, hoax di mana-mana, ketakutan jadinya meningkat ya, dan ini bisa, berefek pada krisis yang lain, krisis ekonomi, krisis kepercayaan ya, terus kemudian pastinya terdampak pada kesehatan mental, terutama buat beberapa orang yang punya, predisposisi awal
memiliki gangguan-gangguan secara mental ya, entah itu dia kecemasan, antisosial dan sebagainya ya. Jadi memang sangat terdampak secara nasional, secara sosial. Dan saat ini anak-anak kita juga sedang sekolahnya PJJ kembali gitu. Tapi karena pernah melampaui si PJJ ini, kerja juga masih WFA misalnya gitu ya, sekolah juga jarak jauh, anak-anak mulai bisa menyesuaikan diri nih, gitu ya. Artinya dulu pernah melampaui, sekarang terjadi lagi sesuatu yang harus dari jarak jauh, mereka nggak terlalu merasakan ketidakamanan itu, gitu, karena pernah melewati itu, ya. Oke, next slide-nya. Ya. Dampak pada individu, ini tentu banyak ya, karena kalau kita bicara soal keamanan, itu sudah pasti hal yang paling dasar juga, selain basic needs ya, jadi keamanan itu adalah paling mendasar. Kalau sesuatu itu menyerang, keamanan seseorang, dalam hal ini adalah stres yang sangat kuat, maka akan sangat terdampak sekali terhadap mental psikologi seseorang dan juga kepada behavior atau perilaku. Kalau kita bicara soal dampak secara emosional, pastinya akan muncullah gitu ya perasaan takut. Mulai dari takut yang paling normal sampai yang abnormal. Mulai dari cemas yang paling ringan sampai yang sangat cemas berlebihan. Mulai dari yang marah biasa-biasa saja sampai sangat marah sekali ya. Dan juga mungkin pada beberapa orang akhirnya merasakan keputusasaan. Putus asa sama apa? Bisa sama pemerintah ya, pada hal-hal yang terjadi di masa depan ya. Kemudian, bisa juga muncul trauma-trauma kecil ya, contoh adanya suara-suara ya, ledakan, terus kemudian secara sensorik dia, secara visual dia melihat itu di berita, ini akan membuat dia merasa nggak aman ya, termasuk kemarin gitu ya, karena saya pernah besar di daerah konflik, pada saat kejadian kerusuhan, recall kembali tahun 98 waktu kuliah, dan kemarin akhirnya sedikit terdampak kepada diri ya. Kemudian, dampak secara kognitif dan perilaku sudah pasti gitu ya, mau kerja jadinya susah, fokusnya jadi menurun, karena pikirannya kemana-mana jadinya mengembara, belajar juga, mungkin tidak aman buat beberapa anak ya. Pada beberapa klien saya, orang tuanya menarik anak-anak yang dari luar kota untuk datang pulang kembali ke, Jakarta ya, karena kekhawatiran yang tinggi. Kemudian, secara produktivitas ya pastinya ini juga bisa mengganggu ya teman-teman ya, karena kan energi kita bisa saja jadinya menurun, "Nih kenapa ya? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Terus nanti bagaimana?" Jadi pikiran-pikiran tadi akan menguras energi kita. Lalu bisa muncul perasaan jadi nggak berdaya, yang tadinya kita optimis kemudian ada kejadian ini menurun kembali nih rasa optimisme kita ya. Jadi motivasi juga nggak terlalu kuat untuk melanjutkan kinerja, terutama di masa-masa, kemarin ya yang terlalu intens gitu. Next selanjutnya. Kemudian ini yang bisa terjadi juga nih buat teman-teman perwira yang memiliki anak-anak di rumah, mulai dari balita sampai yang anaknya remaja ya, karena anak-anak itu cenderung memang mudah sekali menyerap energi ketegangan itu ya dari orang sekitarnya, terutama dari orang tuanya atau orang dewasa yang terdekat. Bisa muncul rasa takut yang berlebihan, yang tanpa dia, pahami itu apa ya, bisa juga ada yang jadinya mimpi buruk atau pertanyaan-pertanyaan tentang keamanan ya. Kemudian kalau remaja itu jadi bisa saja muncul pikiran, yang lebih sinis gitu ya, kemudian rasa marah atau kehilangan harapan ya, ini gen alfa yang usianya, 14, 15 atau gen Z yang muda-muda banget nih ya, ini bisa saja ada keputusasaan terhadap apa sih, yang terjadi di masa yang akan datang. Oke, next slide-nya. Ya, lalu ini juga yang terjadi, sama kita semua ya, bahkan gerakannya pun masih ada nih sampai sekarang ya. Kalau sekarang kan gerakannya pink sama hijau itu ya teman-teman ya. Karena ketika, suatu tragedi muncul gitu, kemudian, ada eskalasi kemarahan secara kolektif. Jadi satu hal, satu orang yang terdampak,
lalu bisa muncul nih gitu ya kemarahan pada komunitas ya, dan sifatnya ya bisa sangat masif karena merasa adanya ketidakadilan ya. Kemudian ini emosinya kan jadi menular ya, dengar cerita, menonton berita, ini akhirnya akan membuat kita yang menyaksikan bisa saja tertular gitu ya secara psikologis karena adanya mobilisasi massa ya atau aksi-aksi yang akhirnya memperkeruh konflik. Makanya kemarin terjadilah kerusuhan atau demonstrasi karena akar dasarnya ini ada sesuatu yang tidak adil ya. Oke, next slide-nya. Ya. Selain kemarahan yang kolektif ini, juga yang paling possible sekali ini yang namanya trauma sekunder, teman-teman. Jadi trauma sekunder ini adalah kita mungkin tidak hadir di situ, tidak ikut serta di situ, kita mungkin ada di rumah atau di tempat kerja, tapi proses sensor kita, mata kita, pendengaran kita gitu ya, melihat dan menyaksikan itu melalui gambar-gambar visual ya. Sehingga itu bisa memberikan dampak secara psikologis kepada diri kita walaupun kita nggak menyaksikan. Nah, ternyata dampaknya ini juga kurang lebih sama dengan orang yang mengalami kejadian tersebut secara langsung atau yang primary ya. Jadi, mereka yang secondary traumatic ini bisa saja gitu ya, jadi mimpi buruk, kecemasannya juga meningkat ya, atau ternyata juga bisa terdampak nih pada beberapa klien saya, asam lambungnya meningkat ya, kemudian migrainnya jadi kambuh ya, karena apa? Menyaksikan dan melihat sesuatu yang traumatis ya. Dan inilah yang sebetulnya harus kita lakukan di masa-masa tersebut untuk bisa mengelola supaya nggak sering-sering nih melihat atau menyaksikan ya apa yang ditayangkan melalui media sosial atau televisi ya teman-teman ya. Oke, next slide-nya. Nah, kemudian ini juga sangat terdampak ya, artinya kalau kita bicara atau teman-teman tahu ya, Maslow ya, piramida Maslow. Basic kita kan adalah yang pertama kebutuhan fisik. Jadi sandang, pangan, papan gitu ya, kita sudah di rumah ya, terus kemudian, kita makanan juga cukup. Tapi ketika masuk level berikutnya safety ini terganggu, nah maka kita nggak bisa sampai kepada puncak aktualisasi diri kita sebagai seorang individu ya, karena kita merasa kita tidak aman. Dan kemudian ini akan membuat kita terganggu fungsi kehidupannya. Maka menjadi sangat penting untuk selalu membuat diri ini merasa aman dan keluarga aman sehingga secara psikologis ini akan bisa menuntun kita meningkatkan produktivitas dan juga self aktualisasi diri. Nah, kalau kita nggak merasa safe, ini nggak bisa sampai nih ke puncak aktualisasi diri. Atau kita sudah di puncak, tapi safety-nya terganggu. Maka ini terjadi nih penurunan secara produktivitas dan penurunan secara kesehatan mental ya teman-teman ya. Oke, berikutnya. Lalu ini yang jadi pertanyaan penting kan ya teman-teman ya, sebenarnya harus bagaimana ketika kita berhadapan dengan sebuah peristiwa-peristiwa yang mungkin krisis ya, lalu pengalaman traumatis atau juga, sesuatu yang bergejolak secara sosial. Karena kalau tidak kita, cerna dan kemudian nggak punya mitigasinya, sudah pasti nanti akan berdampak. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti dia bisa looping ke beberapa tahun ke depan ketika dia mendengarkan, melihat, atau merasakan sesuatu yang ada kemiripan. Nah, kalau nggak punya kemampuan atau strateginya untuk bisa mengendalikan diri, ini ya nanti akan terganggu gitu ya, terdampak ya secara keseluruhan di kehidupannya. Maka jadi sangat penting sekali untuk apa ya yang harus kita lakukan supaya nggak terdampak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau keseluruhan hidup kita ya. Oke, ini tips-tips yang sederhana aja buat teman-teman semua. Yang pertama, boleh slide berikutnya. Ya, yang pertama tentunya namanya self awareness ya, jadi kesadaran diri. Sadar diri itu juga berhubungan dengan kesadaran emosi apa yang sedang saya alami ya. Makanya tadi di awal slide saya bertanya kepada teman-teman untuk menjadi bahan reflektif. Apa sih sebenarnya yang saya rasakan? Apakah saya masih marah?
atau masih takut, atau masih merasakan kecemasan. Dan itu perlu untuk dinamakan, ya. Jadi kalau misalnya rasanya nggak enak hatinya, pikirannya nggak tenang, namakan itu. Misalnya kita bisa menamakan itu sebagai sebuah rasa marah, gitu. Sehingga otak dan pikiran kita tuh jadi tahu, oh ini tuh sedang marah, ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita sudah aware, maka ini ada sebuah teknik yang dinamakan teknik stop ya. Jadi kalau kita lagi marah, kalau nggak dikendalikan, maka itu akan menimbulkan sebuah perilaku. Perilakunya bisa saja kita jadi marah-marah sama anak kita, marah-marah sama pasangan kita. Bisa jadi kita marahnya sama quote and quote gitu ya, negara misalnya gitu ya. Atau misalnya kita marah pada sebuah institusi tertentu. Tetapi karena kita nggak mencoba mengendalikan, kita nggak kasih jeda sama pikiran, dan kita simpan di dalam pikiran kita, ini bisa saja keluarannya, manifestasinya kepada anak, kepada pasangan, kepada teman kerja, pada bawahan, kepada atasan kita ya. Maka ketika ada sebuah rasa marah sama situasi, misalnya marah sama keadaan, atau marah sama pada diri sendiri mungkin gitu ya, teman-teman harus memberikan waktu untuk stop sebentar, jeda untuk bernafas. Kenapa bernafas gitu ya, ini kan bayangkan saya juga bernafas, iya betul, tapi nafas yang teman-teman sedang lakukan itu nafas autopilot. Jadi nafas untuk membuat teman-teman ya bisa hidup gitu ya. Tapi nafas di sini adalah bernafas dengan sadar ya. Jadi benar-benar teman-teman olah diri dengan tarik nafas dan buang nafas gitu kan. Terus kemudian diobservasi, yang diobservasi itu apa? Pertama kita namakan body scanning. Di mana bagian dari tubuh kita yang merasa nggak aman karena peristiwa ini? Bisa jadi di perut kita jadi panas, di pundak kita jadi berat, di kepala kita jadi sakit. Ya, itu kita observasi keseluruhannya. Lalu observasi lingkungan fisik di luar, gitu kan, di sekitar kita seperti apa. Kemudian kita memproses itu dalam artian what next nih. Ya, jadi apa solusinya? Oke, saya marah sama situasi ini, saya nggak suka banget dengan keadaan ini, saya marah sama sebuah institusi gitu kan. Lalu kemudian ini rasanya bikin saya sakit di perut, kepala saya juga jadinya pusing gitu kan memikirkan ini. Nah, itu namanya teknik stop. Lalu what next? Ya kan? Pertama pasti mengamankan diri sendiri dulu ya, supaya kita safe dulu. Lalu kemudian orang-orang sekitar kita. Dan itu memang basicnya adalah harus breathing gitu ya teman-teman, karena kalau nggak seperti itu pikirannya jadi kacau biasanya ya teman-teman. Oke, setelah kita aware, next slide-nya boleh. Ini yang harus dilakukan, terutama di masa yang berat dan sulit ya. Ya kita mungkin perlu detox media ya, supaya apa? Karena semua informasi negatif yang masuk ke dalam kepala itu pasti akan mempengaruhi mental kita, pasti akan menyisakan atau ada residu secara kesehatan yang mempengaruhi emosi kita. Ya jadi ya sudah gitu, mungkin untuk saat ini nggak usah deh sering-sering ngelihat media dulu gitu ya, nggak usah deh sering-sering untuk checking up ya di beberapa platform gitu kan, karena pada beberapa orang memang jadinya nggak aman ya, jadi paranoidnya meningkat, kecemasannya juga meningkat, akhirnya mempengaruhi nih kinerjanya dia atau misalnya produktivitas dia, entah dia bekerja atau juga mungkin dia sedang mengikuti pendidikan ya teman-teman ya. Kemudian kita harus juga fokus sama yang bisa kita kendalikan. Yang di luaran sana tentunya pasti teman-teman sudah paham benar ya, bahwa kita nggak bisa mengendalikan semua hal yang di luar tubuh kita. Jadi memang harus fokus sama bagaimana diri ini bisa tetap stabil gitu ya, secara kondisi fisik dan juga emosi. Nah makanya kenapa kita yang perlu kendali gitu, kita perlu bijak gitu ya. Kalaupun ingin ngecek gitu ya, mau apakah ada demo lagi nih, misalnya seperti itu. Ya ini sebagai upaya bentuk kewaspadaan. Bukan terus-terusan cari tahu, akhirnya itu membuat kita merasa tidak aman ya teman-teman ya. Oke, next slide-nya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga teman-teman pahami ya. Kalau merasakan cemas, itu sebenarnya adalah sebuah sinyal ya. Mungkin kalau teman-teman yang beragama muslim gitu ya juga paham gitu ya, bahwa kan
Allah itu atau Tuhan itu memang kasih kita sedikit kecemasan, sedikit ketakutan. Supaya apa? Itu membuat kita jadi sadar gitu ya, waspada, aware. Dan ketika kita mengalami sebuah rasa cemas, maka ini adalah sebuah pertanda atau sinyal ini lagi nggak baik-baik aja nih gitu ya. Ini lagi nggak aman nih ya. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat normal. Tetapi kalau cemasnya jadi bikin teman-teman nggak berani keluar rumah, minta izin untuk WFH terus-terusan misalnya gitu ya, atau kemudian jadi nggak bisa tidur, kemudian kinerjanya jadi menurun cukup drastis, maka jadinya lumpuh semua fungsi yang tadinya sudah baik, lalu karena cemasnya berlebihan, akhirnya kita jadinya nggak optimal ya. Karena pikiran kita itu sebenarnya dominan ke pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kondisi pikiran kita itu sebenarnya 80% itu adalah negatif. Kita tuh hanya ada 20% dengan pikiran yang positif. Maka 20% inilah yang harus menguasai pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita negatif, nanti gimana ya kalau ada lagi seperti apa gitu ya, gimana nanti anak saya kalau saya tinggal kerja dan sebagainya. Itu akhirnya membuat kecemasannya jadinya sangat meningkat. Kemudian perilakunya jadi menghindar, ya udah deh saya nggak usah ngantor aja, saya WFH aja supaya saya bisa jagain anak saya terus-menerusan di rumah, misal seperti itu ya. Dan ini yang akibatnya kita jadinya kontraproduktif ya. Terus kemudian ini kalau teman-teman sedikit lihat ada di slide-nya, itu kalau otak orang yang lagi cemas banget, itu syarafnya tegang ya. Syarafnya tegang banget sehingga nggak bisa dipakai untuk berpikir jernih, ya teman-teman ya. Maka memang taming, membuat tenang pikiran itulah yang harus kita lakukan ya. Memang nggak gampang, tapi memang harus ada, sesuatu yang proaktif ya teman-teman. Oke, next slide-nya. Nah, kemudian ini ada beberapa technically ya, yang kita perlu latih ya. Kenapa saya bilang latih? Karena biasanya otak itu akan bekerja autopilot ketika sudah berkali-kali, puluhan kali teman-teman latih ini. Jadi melatihnya bukan pada saat, oke ini ada situasi krisis baru kita latihan, tapi sebenarnya ini adalah sebuah cara mitigasi. Next time kalau saya kena lagi situasi seperti ini, saya udah tahu mesti ngapain ya. Mungkin nggak cuman krisis nasional, krisis keluarga ya, konflik pribadi, atau hal-hal sosial lainnya, tapi teman-teman udah punya cara-cara praktikal yang nggak membutuhkan alat-alat berat, karena ini teman-teman bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi mungkin kita bilangnya ini self therapeutic ya, yang bisa teman-teman lakukan kapan saja, di mana saja gitu ya, dengan latihan secara berulang ya. Ada yang namanya nafas 4-6 gitu ya, terus kemudian ini ya secara mental teman-teman menghitung ya, terus kemudian mengeluarkan lagi nafas tersebut ya, sampai merasa tenang ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang 2-3 kali set aja dia sudah merasa tenang, ya nggak apa-apa. Tapi ada orang yang butuh 4 kali set, 5 kali set, nggak apa-apa juga. Karena setiap tubuh itu kan beda-beda ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya technically grounding ya. Saya yakin pasti teman-teman dari perwira ini sudah pernah lihat, sudah pernah tahu, sudah pernah baca-baca ya. Kenapa namanya grounding? Grounding itu artinya membumi. Membumi itu artinya tetap berada di saat sekarang. Ya, dan itu yang harus dimaksimalkan adalah proses sensori kita. Jadi kita lihatlah secara sensor pada saat lagi panik, cemas, ya harus grounding lagi. Apa aja di sekitar kita yang bisa kita perhatikan, kita lihat objeknya. Kemudian apa aja yang bisa kita sentuh, ya. Kemudian apa saja yang bisa kita bauin, apa saja yang kita dengar, apa yang bisa kita rasakan. Nah, ini harus dilatih, ya, sehingga teman-teman ketika suasananya panik, nggak aman, kalau pikiran kemana-mana jadi nggak fokus. Tapi ini kita coba grounding lagi, secara visual kita checking up sekitar kita. Karena itu mengembalikan pada fungsi kita supaya tetap stay, ya, pikirannya nggak kalut, nggak panik, nggak kemana-mana, ya. Kemudian ini ada juga journaling. Saya basicnya journaling teman-teman ya, makanya di buku terakhir saya tuh basisnya tentang journaling karena ini bisa sangat efektif ya. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa untuk mengeluarkan isi pikiran, disimpan sendiri, itu kan berbahaya ya. Jadi kalau teman-teman merasakan kepanikan, ketidakamanan, kecemasan, tapi nggak coba diungkapkan, sekarang teman-teman bisa loh melakukannya dengan cara di chat gitu ya.
kemudian dengan voice ya, sampaikan saja kepada diri sendiri bahwa saya cemas, saya nggak enak, saya nggak nyaman, saya marah ya, itu bisa dilakukan. Atau ya udah dituliskan aja di memo kita perasaan apa yang kita rasakan di hari itu. Ya, jadi jangan menyimpan itu atau memendamnya ya dengan cara ayo udahlah nanti juga perasaan itu hilang, ya udahlah nggak harus diungkapin, ya udahlah nggak harus didiskusikan karena seringkali itu jadi berbahaya pada orang-orang tertentu ya. Kemudian ya sudah pasti ya spiritualnya ini ditingkatkan, terus kemudian juga teman-teman juga bisa menggunakan teknikly upaya-upaya proaktif lain ya, ada misalnya mindful breathing, meditasi ya, atau aktivitas lain yang fungsinya menenangkan syaraf ya. Sistem saraf kita bisa tegang ketika situasi di luar ini kita persepsikan sebagai stres. Ya, jadi saraf kita ya bisa tegang semua, kita bisa capek, padahal kita nggak ngapa-ngapain ya. Makanya kenapa kita perlu untuk punya cara bisa menenangkan sistem saraf kita ya. Oke, next slide-nya. Kemudian ini ya harus tetap berupaya ya, produktif di pekerjaan ya. Teman-teman yang memang saat ini punya tanggung jawab di pekerjaan masing-masing, ya memang mau nggak mau untuk sementara ini ya tetap harus melakukan itu gitu ya. Sampai situasi benar-benar kondusif, benar-benar aman ya. Tadi kalau nggak salah saya dengar lihat di berita juga, mulai hari ini gitu ya, mulai hari ini dan besok itu sudah berlaku kembali nih gitu ya, sekolah lagi ya seperti biasa ya, pekerjaannya udah mulai kembali lagi ke office ya. Jadi memang sampai benar-benar situasinya aman ya. Buat to do list, kalau situasi di luar sana rasanya sangat chaos ya, tidak bisa diprediksi, maka kita berusaha untuk bisa mengendalikan apa yang bisa kita lakukan dengan list-list sederhana aja ya. Kemudian sangat penting sekali di situasi yang nggak aman ya, tetap punya prinsip small wins ya. Jadi ini udah walaupun kemarin situasinya nggak aman, tapi ternyata ada hal lain yang bisa saya selesaikan ya. Bahkan itu untuk hal-hal yang sangat sederhana, supaya apa? Menjaga energi kita itu tetap dalam kondisi yang positif ya teman-teman. Kemudian penting juga secara fisiologis, teman-teman harus menjaga rutinitas dasarnya ya. Jadi tetap makan, tetap cukupi nutrisi ya, olahraga yang cukup teratur. Kalau sekarang lagi nggak bisa atau misalnya menjaga supaya nggak keluar rumah, ya sudah bisa dilakukan aktivitasnya di dalam rumah ya. Karena kalau pikiran kita lagi sibuk, maka tubuh ini yang harus sibuk supaya kita tetap bisa fokus sama hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja ya teman-teman. Oke, next slide-nya. Dan kemudian ini yang berhubungan dengan bagaimana menjaga dan merawat anak-anak ya teman-teman sebagai pekerja atau yang sudah berkeluarga tentunya ya, dan juga sudah berpasangan. Pastinya kita juga punya PR dan tanggung jawab bagaimana caranya untuk bisa tetap membuat anak-anak kita merasa aman di rumahnya ya. Membuat mereka tidak ketakutan gitu ya. Karena kalau mereka sendiri ngerasa nggak aman, lalu kemudian di rumah orang tuanya juga panikan dengan situasi yang terjadi, ya udah otomatis anaknya akan merasakan hal yang kurang lebih mirip. Karena ada yang namanya mirror neuron, teman-teman. Mirror neuron itu adalah ketika syaraf kita atau syaraf anak itu melihat dari apa yang dia lihat. Kalau dia lihat orang tuanya itu panik ya, tegang bawaannya, emosinya, tense-nya kuatnya ke arah yang negatif, marah, cemas, kesel gitu ya, ya udah pasti akan bisa menyerap informasi yang kurang lebih mirip ya. Jadi orang tuanya ketakutan, transfernya juga ketakutan, diterimanya dengan rasa takut. Maka kenapa ada yang namanya co-regulation. Jadi kita itu yang membantu anak untuk membuat mereka tenang. Karena kalau mereka tidak teredukasi, mereka jadi bingung sama situasi dan bingung sama apa yang dia rasakan ya teman-teman ya. Jadi para perwira di sini yang sudah berkeluarga ini sangat penting sekali untuk menjaga
diri sendiri, menjaga kestabilan emosi supaya bisa menjadi co-regulator yang baik lah buat anak-anaknya di rumah. Oke, next slide-nya. Kemudian boleh di-tap-tap aja operator. Ini yang kemarin saya juga banyak banget dapat pertanyaan dari para teman-teman pekerja, notabene adalah orang tua gitu ya. Gimana caranya mengkomunikasikan situasi seperti ini ya gitu. Karena jadinya bingung juga gitu buat para orang tua, misalnya, "Kamu kembali, sekolah dari rumah ya Nak ya?" Gitu ya. Dan itu kan menjelaskannya juga perlu proses kan, kalau kita nggak bisa menginformasikan dengan baik, maka anaknya mencernanya juga jadinya nggak optimal. Dan itu akan mempengaruhi nih koneksi kita sama anak ya kan, karena ada kebingungan atau misinformasi. Nah, kalau anak-anak kita usianya masih balita, ya itu memang, simpel aja sih gitu ya, jadi nggak usah terlalu mendetail. Misalnya, "Ibu kenapa ya kok aku harus sekolah lagi dari rumah, harus online?" Misalnya gitu. Ya jawab aja, "Ya di luar lagi ada ribut-ribut Nak," gitu ya, "jadi kita belajarnya dari rumah aja." Sesimpel itu, karena nggak perlu menjelaskan secara detail karena pemahaman mereka masih sangat terbatas sekali ya. Kemudian kalau anaknya sudah lebih dari usia 6 tahun, sudah masuk usia sekolah ya teman-teman, kelas 1 dan seterusnya sampai ke usia 12 tahun, ini, perlu untuk divalidasi dan diedukasi anaknya seperti apa ya. Misalnya kita bisa tanya sama dia ya, "Apa sih yang kamu rasakan?" Lalu kalau misalnya dia jawab, "Aku nggak ngerti, aku nggak tahu," ya itu saatnya kita menjelaskan kepada mereka. Karena bisa jadi dalam perjalanan hidup mereka di pertengahan jalan ini mengalami krisis yang mungkin kurang lebih mirip-mirip, entah itu krisis nasional atau mungkin aja ternyata nanti ada sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Dan ini bagian kita mempersiapkan diri kita dan anak kita supaya lebih resilient ya. Kemudian anaknya udah lebih gede lagi gitu ya, yang remaja-remaja. Nah, ini udah bisa nih diajak diskusi-diskusi ya. Karena kan mereka sekarang condongnya memperhatikan apa yang disampaikan para influencer-influencer di media massa. Dan ini kita bisa jadikan, sebuah, topik diskusi dengan anak remaja kita ya. Kemudian, paling penting juga adalah validasi ya. Jadi jangan pernah menyepelekan apapun perasaan atau emosi yang dirasakan anak. Even itu adalah sesuatu yang bisa jadi mungkin, misalnya gini, kita di rumah aja ya, saat ini karena di luar sedang tidak aman ya, dan kelihatan kan mungkin anak kita kesel, terutama yang anaknya udah usia remaja-remaja ya. Kita perlu memvalidasi tetap, misalnya ya, "Kak, Mama tahu kamu kesel karena Mama suruh di rumah saja saat ini." Nah, validasi itu harus dilakukan bahwa kita tahu dia kesel karena ya dia harus di rumah aja untuk saat ini, jangan keluar-keluar dulu gitu ya. Seperti anak saya gitu ya, tadi minta izin gitu ya, terus saya tanya gitu kan, eee, urgent-nya seperti apa gitu ya, apakah harus sekarang gitu ya, terus wajahnya kan agak sedikit kesel gitu ya, ya sudah validasi, ya mama tahu kamu kesel gitu ya, dan itu juga perlu disampaikan ya. Kemudian, rutinitas harian ya, jadi kalau anaknya masih kecil-kecil ya teman-teman, kita memang perlu mengalihkan pada aktivitas sederhana, entah itu main, peluk, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau anaknya sudah lebih besar lagi, usia sekolah ya, harus juga creating gitu ya di rumah, harus ada kegiatan lain yang sekiranya itu bisa mengarahkan perasaan-perasaan yang nggak aman, sehingga dia bisa mengaktifasi hormon senangnya sebagai seorang anak-anak ya. Oke, next slide-nya. Oke. Ini resiliensi keluarga ya teman-teman ya, harus banget ketahanan keluarga, ini memang lagi digaungkan lah. Kenapa ketahanan keluarga ini penting? Karena sebuah bangsa ini bisa bertahan kalau dari, sistem yang paling kecilnya aja mereka bisa bertahan ya. Dan ini kita bisa lakukan hal-hal yang sederhana sekali di rumah dengan ritual-ritual sederhana ya. Misalnya kita jadi punya kesempatan makan sama-sama, terus kemudian kita bisa ngobrol, "Apa sih Kak yang kamu syukuri hari ini?" Bahkan dengan pasangan kita juga kita perlu deep talk seperti ini gitu ya. Terus kemudian aktivitas fisik yang bisa dilakukan secara bersama ya. Kemudian penting sekali untuk bisa merencanakan keamanan keluarga.
Misalnya kontak darurat, siapa saja yang nanti bisa kita hubungi, kemana kita harus menghubungi, kemana nanti kita harus pergi ketika ada situasi-situasi yang sangat urgent dan emergency ya. Kemudian kalau kita nanti mau kumpul, kumpulnya di mana ya. Dan ini bisa dipakai selain situasi keamanan, situasi yang sifatnya katastrofi gitu ya, yang seperti mungkin bencana, gempa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengedukasi keluarga kita dengan hal-hal yang sifatnya kedaruratan, mereka akan teredukasi, jadinya nggak bingung pada saat nanti mengalami situasi yang nggak aman ya teman-teman ya. Kayak terus ajarkan mereka juga nih cari informasi yang terpercaya. Jangan sampai mereka akhirnya terprovokasi sama berita-berita yang disinformasi di media sosial ya. Oke, next slide-nya. Nah, ini hanya sedikit latihan singkat saja, boleh tap lagi, operator, ya. Oke, ini teman-teman mungkin jadi PR aja buat teman-teman semua, ya coba mulai hari ini latihan untuk bernafas 4-6 tadi, atau bentuk teknik yang lain boleh ya, yang penting teman-teman itu harus punya, waktu melatih diri dan bahkan ajarkan anak-anaknya untuk latihan bernafas sadar seperti ini ya. Jadi anak-anak ini punya kemampuan mengolah diri dan emosinya pada saat situasinya lagi nggak baik-baik aja. Ya, supaya tetap tenang, lalu bisa juga reflektif ya, yang sifatnya reflektif dan bisa juga diajarkan ke anak-anak kita. Terus kemudian komitmen untuk small wins-nya. Jadi hari ini saya udah ngapain aja, walaupun situasi di luar sana lagi nggak aman, tapi saya hari ini sudah melakukan apa. Dan itu juga sangat mungkin sekali kita ajarkan kepada keluarga ya. Oke, next slide-nya kayaknya sudah ya. Oke, ini yang terakhir. Teman-teman, rasa tenang itu bukan berarti kita jadinya pasif, nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya bersifat responsif dengan sadar penuh dan pastinya lebih terarah ya. Kemudian kita memulai segala sesuatunya itu dari diri dan kemudian kita tularkan kepada keluarga, kita jadikan rumah ini atau rumah kita adalah tempat pulang paling aman buat seluruh anggota keluarga kita. Dan yang pasti secara bersama-sama, secara kolektif, kita menyalurkan energi ini menjadi lebih positif dan lebih konstruktif ya. Jadi kalaupun mau bersuara, bersuara dengan damai, kalaupun ingin mengajukan protes, proteslah dengan aman. Dan ini teman-teman bisa melakukan itu di rumah bersama-sama dengan anak-anak di daily life-nya dan juga dengan pasangan ataupun rekan kerja yang di institusinya ya. Oke, next slide-nya. Oke, kayaknya sudah slide-nya teman-teman. Terima kasih banyak. Jadi siang hari ini kita bisa sama-sama belajar tips-tips sederhana, tapi PR-nya adalah dikerjain ya teman-teman ya, karena kalau nggak dikerjain teman-teman, ini sifatnya hanya informasi yang masuk ke dalam saluran audio teman-teman, lalu kemudian dia bisa menguap. Tapi ketika teman-teman mendengarkan, kemudian ada kesadaran reflektif, lalu kemudian teman-teman berlatih diri, maka ini akan bisa menetap di dalam memori jangka panjangnya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Mbak Yola. Siap, Mbak. Ini udah antusias sekali nih, Mbak. Udah ada 20 pertanyaan ini. Sebenarnya suka oke aja ya gimana waktunya. Banyak ya. Banyak. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita akan melihat dulu medsos dan apa aja sih kegiatan Growth Corner yang sudah dilakukan selama ini. Silakan. Baik. Oke. Kita langsung aja kali ya, Mbak ya. Mungkin nanti akan Boleh. Mbak, ini aku dari bawah aja ya nanyanya, karena yang dari atas kadang beberapa ada yang udah Mbak tanya sih, udah Mbak jawab sebenarnya seiring dengan Oke.
Pak Dede Salamandra nanya nih Mbak, terkadang kalau kita merasa cemas dan gelisah, yang dirasakan adalah tidak stabilnya emosi, berpikir yang kurang tepat, dan kondisi tubuh yang dirasakan adalah kelelahan mental. Dan jika itu berlarut-larut tidak cepat ditangani, maka yang timbul adalah kurang bersemangat dan berasa bahwa diri ini nggak mampu, kemudian segala yang dikerjakan selalu salah, stres. Nah, gimana sih cara ngatasinnya supaya ketika lagi lelah mental gini, keputusan yang diambil masih tetap tepat gitu, nggak salah ambil keputusan. Monggo Mbak. Oke, makasih ya Mbak Yola dan Pak Dwi ya. Siapa yang Pak tadi Dede. nanya? Pak Dede, Siapa? Pak. Pak Dede. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi ini kan pertama kita perlu memahami cara kerja otak dulu ya, secara fisiologis ya. Jadi ketika ada sebuah stresor, kemudian itu biasanya yang akan bekerja adalah kan survival mode kita nih, dan itu kan bagian emosi kan, bagian di belakang kepala kita. Sehingga kalau di bagian emosi kita itu sedang bergejolak dan mengkodekan bahwa situasi ini nggak aman, maka memang dari bagian sini akan mempengaruhi kinerja otak bagian depan. Nah, si bagian otak depan ini kan dia bekerjanya sebagai sumber dari kemampuan logika, pertimbangan, pengambilan keputusan. Jadi fungsi eksekutif lah gitu ya namanya. Nah, kalau misalnya di dalam otak emosi ini tidak aman dan kita nggak punya strategi untuk bisa menenangkan si otak yang sedang otak belakang kita yang sedang tegang, maka memang akan sangat berdampak sekali ke otak bagian depan. Nah, lalu kemudian ketika kita maksain otak bagian depan kita bekerja di tengah keriuhan otak emosi ini, maka udah pasti nanti akan berdampak secara mental psikologis. Kita akan ngerasa kayak capek banget, ngerasa kayak overwhelming, kayak jadi nggak berdaya, ya, terus kita jadinya nggak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Karena otak emosinya lagi nggak tenang, lagi nggak aman, maka yang bekerja ini akan sangat ekstra. Nah, lalu memang apa yang harus dilakukan? Sudah pasti gitu ya, harus punya strategi. Nah, kenapa tadi ada yang namanya teknik stop nih Pak Dede gitu ya. Teknik stop ini apa yang harus kita lakukan? Ya berhenti sebentar saja gitu. Ya, berhenti sebentar ini fungsinya sama deh sama rest area yang ada dari Jakarta sampai Bandung di Cipularang. Kalau misalnya kita dalam keadaan panik gitu ya, ingin sampai tujuan, kita kan pasti akan sangat ngebut sekali maksain diri. Ya kan? Tetapi kalau kita berusaha untuk aware dan sadar, oke, kita stop bentar deh di rest area supaya apa? Energi kita jadi bisa kita refill ulang. Energi kita bisa kita recharge gitu ya. Dan di waktu istirahat ini kita bisa melakukan banyak hal. Mungkin kita bisa tiduran dulu, istirahat ya. Kemudian kita mungkin minum sesuatu yang itu flavornya atau mungkin aromatiknya itu menenangkan, atau mungkin kita bisa memasas tubuh kita ya, yang bisa kita lakukan dimanapun sebenarnya, supaya nggak terdampak secara fisik signifikan terhadap mental psikologis kita ya. Jadi saat kita di situasi sekarang sedang dalam kondisi yang rasanya nggak baik-baik saja, atau dunia juga lagi nggak baik-baik saja, maka stop dulu sebentar, istirahat dulu, senyamannya, seamannya. Tapi kita harus tahu kita masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Kalau kita bisa koordinasi sama tim, sama level kita, sama bawahan kita sampaikan, saya lagi nggak baik-baik aja nih, kalau saya paksakan bekerja, maka kerjaan akan menjadi tidak optimal. Saya butuh waktu spare mungkin sekitar 5-10 menit, 15 menit untuk diri saya, boleh? Gitu ya. Itu yang harus kita sampaikan kepada tim kita, kalau kita bekerja dalam sebuah tim. Di sisa waktu yang lain, ya tadi, setiap hari kita harus punya waktu jeda untuk diri sendiri, supaya kualitas dirinya meningkat, lalu pasti nanti akan berpengaruh sama si otak kita tadi, ketegangannya pasti berkurang. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Dede ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight terhadap apa yang jadi pertanyaan Pak Dede gitu. Emang susah sih Mbak ya ketika amigdala yang lagi nge-hijack tiba-tiba, tapi ini tugas nih, tetap harus deadline gitu loh. Betul, tapi ya, harus kerjaannya harus kelar nih gitu ya, terus gimana dong gitu kan, ya mau nggak mau ya itu ya harus timing dulu gitu kan, dan mau nggak mau kita menguasai diri gitu ya Mbak Yola gitu. Ya safety exercising-nya itu sih yang susah. Mbak, ini ada yang menarik nih Mbak terkait tentang validasi emosi sebenarnya, tapi saya izin untuk bacain agak lengkap ya karena ini case-nya spesifik banget.
Ketika kondisi krisis dan penuh kekecewaan dan ketidakpastian, justru muncul broadcast email kantor smart content itu unggah ceria, nggak nyebar amarah. Sebelum membaca broadcast itu, justru saya bisa mengelola amarah saya. Saya juga posting sesuatu yang positif. Contohnya bagaimana tukang sayur masih bisa berjualan di sekitar rumah saya. Tapi setelah membaca broadcast itu, saya merasa lebih marah. 1, kondisi negara sedang bersedih, muncul broadcast unggah ceria. Kesannya kita tidak diberi ruang untuk merasakan sedih dan kekecewaan. Awalnya saya bisa regulasi emosi, akhirnya buyar, malah lebih marah. 2, nggak nyebar amarah. Paham tujuan broadcast email kantor ini maksudnya yuk kita sabar, energi yang baik untuk melindungi diri kita sendiri juga agar tidak dikendalikan amarah tetapi berpikir logis. Pertanyaan saya, sebenarnya wajar nggak ya ketika dalam kondisi buruk dan penuh berita negatif, saya berusaha regulasi emosi, tetapi justru usaha saya runtuh ketika dituntut untuk menjadi positif. Bagaimana sih cara membaca broadcast ini agar tidak berbalik menjadi negatif? Ketika saya sudah berusaha positif dengan berita negatif, tetapi saya disuruh positif, malah membuat emosi saya lebih negatif. Kayak kalau bisa ngomong tuh boleh nggak sih kita kasih waktu dan ruang untuk kita merasakan emosi negatif, kok langsung disuruh positif? Malu sih. Menarik ya Mbak? Iya, paham banget sih sebenarnya gitu ya. Jadi kan mungkin karena pada saat membaca energinya tuh lagi hype banget gitu kan, untuk bisa, menceritakan hal positif kan sebenarnya ya. Tadi kan lagi sharing tentang tukang sayur tuh masih bisa kerja, ini tuh masih bisa begini. Jadi kan berusaha untuk menceritakan sesuatu atau mempost sesuatu yang bermakna kan, secara value gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba dapat broadcast, ya artinya akhirnya mungkin jadi kontradiktif sama apa yang sedang dia lakukan gitu kan. Dan buatku menjadi sangat penting sekali ketika kita menerima sesuatu, entah itu yang visual atau auditory gitu ya, atau apapun lah ya, itu memang harus jeda dulu sih gitu untuk memproses, oke, ini tuh maksudnya apa ya gitu kan, dan ini tuh harus bagaimana. Nah, itu memang sangat penting sekali kasih ruang dan jeda untuk pikiran sama hati memproses apa yang kita lihat, ya kan. Jadi, ini kan memang maksudnya baik ya perusahaan untuk, "Ayo dong kita tebarkan sesuatu yang lebih ceria karena situasinya lagi nggak kondusif." Dengan harapan ini akan menular keceriaan itu dan kita jadi lebih happy gitu ya. Tapi secara prinsip mungkin yang bersangkutan atau Mbak yang nanya gitu kan, ini tuh lagi, "Aduh apa sih gitu, dia sendiri juga lagi bergelut gitu ya sama isi pikirannya ya. Jadi dalam hal ini adalah, apapun itu yang nanti akan kita baca, yang akan kita dengar, kita punya jeda persekian detik untuk memprosesnya, ya. Terus kemudian sesudah kita memproses itu, dan kalaupun kita belum mau action dengan apa yang diharapkan perusahaan di saat itu, ya nggak apa-apa juga sih menurut saya gitu kan. Jadi mungkin kita nggak perlu dulu, "Oke, saya harus bersuara, saya harus menceritakan hal-hal positif, saya harus begini." Nggak dulu gitu, karena keharusan-keharusan itu makin membuat sistem saraf kita bagian emosi itu jadinya tambah tegang gitu ya, karena kan itu mungkin sifatnya himbauan gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, ambil waktu, ambil jeda, diproses dulu, nggak kalau misalnya mau marah, mau sedih, mau kesel, ya nggak apa-apa, itu sesuatu yang valid kan. Kalau perasaan kan nggak bisa dimanipulatif, yang bisa dimanipulasi kan pikiran, tapi kalau yang namanya perasaan ya, eee, memang seperti itu adanya gitu ya. Kalau kesel sama itu ya kesel gitu ya. Kalau misalnya lagi sebel nih ngapain sih, ya sebel gitu ya. Tetapi semuanya harus konstruktif gitu ya, harus tetap sehat sehat dalam rangka ya membuat situasi juga jadi semakin lebih baik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak Yola, gitu. Berarti setidaknya tampung aja dulu, nggak harus langsung dilakukan apapun untuk reaksi itu ya sebenarnya ya Mbak ya? Betul. Dan ya emosi. Mbak, ini terkait tentang adakah pengaruh kecerdasan intelektual seseorang? Apakah tingkat kepanikan pada suatu kondisi krisis? 2, bagaimana? Ya, pertanyaan adalah pengaruh kecerdasan intelektual seseorang tentang kecerdasan emosinya sepertinya Mbak, tingkat kepanikannya ketika kondisi krisis. Dan yang kedua adalah bagaimana peran leader ataupun orang tua yang sebenarnya panik dalam meredam kepanikan massal anggotanya. Dari Pak Rizkor. Oke. Seringkali cerdas intelektual itu nggak berbanding lurus gitu sama cerdas secara emosional.
Seringkali begitu. Ada sebagian atau beberapa orang yang mereka cerdas secara intelektual ya, kemampuan kognisinya sangat baik, prestasi misalnya yang terhubungan dengan hal-hal akademisi ya, itu memang sangat luar biasa gitu. Tetapi seringkali gitu ya beberapa individu ini juga nggak bisa gitu berempati terhadap situasi sosial, terhadap hal-hal yang mungkin dinamikanya sedang menggugah hati nurani, itu banyak gitu. Jadi tidak terlalu punya korelasi yang sangat tinggi karena idealnya kan memang secara dia cerdas akademik tapi cerdas emosional dia juga bisa seimbang kan, itu kan yang ideal. Tetapi memang ada hal-hal yang tidak seideal itu. Maka kalau misalnya kita mau lihat mana sih sebenarnya yang harus kita stimulasi lebih baik, dua-duanya harus ya, tetapi yang paling perlu dan dimiliki setiap orang adalah secara emosional. Jadi cerdas emosi. Cerdas emosi itu salah satunya adalah kemampuan untuk bisa merasakan apa yang orang lain sedang rasakan. Lalu kemudian kemampuan untuk bisa mempertimbangkan banyak hal sebelum membuat keputusan. Lalu kemudian mampu untuk bisa melihat situasi secara lebih tajam dan peka dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itu yang berhubungan sama cerdas secara emosional. Jadi kalau mau dilihat ya idealnya dua-duanya, tapi kalau misalnya secara intelektual dia cukup atau biasa-biasa saja, ya maka fungsi cerdas emosinya ini kalau itu bagus dan tinggi, maka itu akan bisa sangat mempengaruhi kesuksesan atau mungkin prestasi dia secara keseluruhan ya. Lalu yang berhubungan dengan pertanyaan kedua, bagaimana peran dari tim leader atau orang tua gitu ya, Mbak Yola ya? Heeh, dalam menyikapi situasi. Oke. Kalau yang tadi ya, sebenarnya tadi udah dijelaskan juga sih di slide. Kalau peran orang tua ini kan dia kan figur, yang, apa ya, figur pelindung, pengasuh, pembimbing, dan pendidik. Sebenarnya fungsinya ya sama saja gitu ya, kalau seorang leader sama, dia mengasuh, membimbing, mendidik. Even kalau misalnya si tim leader ini usianya mungkin lebih muda daripada timnya, tapi dia harus punya fungsi seperti ini, dia mampu mengasuh, dia mampu membimbing, dia mampu mendidik gitu kan timnya. Nah, kalau orang tua juga sama, supaya apa? Pertama kan supaya kita paham benar tim ini aman dulu. Karena ada hal yang paling penting banget dalam sebuah kelompok, secure, aman, sama nyaman. Kalau dia sudah mendapatkan itu dalam sebuah kelompok, apakah ini kelompok yang dinamakan organisasi atau kelompok yang dinamakan keluarga, kalau semua anggotanya sudah mendapatkan dan merasakan itu, maka apapun itu persoalan di luar sana yang memang sedang bergejolak dan mengguncang, ini nggak akan mempengaruhi dinamika organisasi ini. Kalaupun berpengaruh, ini ada leader yang mampu untuk bisa mengamankan situasi, tapi tentunya ini dari awal sudah didiskusikan bahwa kalaupun saya orang tua, kita adalah sebuah tim. Kita bekerja sama untuk bisa saling menjaga. Nah, sama halnya dengan tim leader dalam sebuah organisasi. Ya, bahwa saya adalah misalnya saya adalah koordinatormu, tetapi dalam sebuah kelompok ini kita harus saling jaga, saling support, saling dukung. Nah, ini juga fungsinya sama sehingga ya tadi semua anggota keluarganya bisa bertumbuh gitu, tumbuhnya aman, tumbuhnya nyaman, dan dia juga merasa trust gitu dalam kelompoknya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak Yola. Banyak nih Mbak yang cerita tentang bagaimana sih cara kita untuk menyamankan orang-orang di sekitar kita. Ada yang berbicara tentang ponakan, saudaranya, ada yang anak juga, ada juga yang atasannya justru yang panik Mbak. Jadi kitanya nggak panik, atasannya yang panik. Bagaimana cara agar kita bisa tetap tenang dan kemudian bagaimana supaya nggak terpancing emosi. Karena kan kita ini situasinya lagi ancaman ya, ketika ancaman kan mudah sekali untuk kitanya juga kepatik marah gitu. Terus tiba-tiba bertemu dengan orang rumah yang juga panikan gitu. Atau ini ada beberapa konteks Mbak, ada yang orang rumah, ada yang anak, ada yang atasan. Tapi intinya kalau saya tangkap, gimana caranya biar kitanya bisa kontrol dan kita bantu dia kontrol ketika yang panik itu justru orang di sekitar kita. Oh ya,
Mungkin tadi ya, artinya memang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita kan bisa saling menulari ya. Mungkin menularinya bukan secara fisik, tapi secara emosional ya, secara sosial. Nah, kalau misalnya kita menemukan contohlah atasan kita, pasangan kita, atau anak kita, atau siapapun yang dekat dengan kita itu sedang panik. Kemudian apa sih sebenarnya harus kita lakukan? Nah, yang harus kita jaga kan memang sebenarnya kita dulu nih kita jagain banget ya. Maka kan ada yang namanya boundaries ya, gitu. Jadi boundaries ini membuat kita relatif lebih bisa memisahkan. Kita bisa pisahkan antara ini adalah emosinya, kepanikannya, ini adalah tentang saya. Jadi kalau si pasangan kita, atasan kita panik segala macam gitu ya, mindset kita adalah ini bukan tentang saya, tapi ini adalah tentang dia yang lagi panik, dia yang lagi kalut, dia yang lagi ketakutan. Nah, jadi kita pisahkan dulu emosi itu supaya nggak nular-nularan nih gitu kan. Nah kalau misalnya kita menanggapi itu dengan cukup tenang, kita dengarkan, kita coba rangkul emosi si dia nih, si atasan kita, anak kita, pasangan kita yang lagi nggak baik-baik aja. Kalau kita udah tenang ya, kita bisa merangkul itu, maka biasanya mirror neuronnya tuh sarafnya akan nyambung lagi nih. Oke, pasangan saya tenang, ibu saya tenang gitu ya, atau atasan saya tenang, atau nah ini akhirnya dia jadi menulari gitu. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi di sekitar kita, ketika kepanikan itu ada, maka harus ada orang yang waras nih dalam tanda kutip gitu ya, yang lebih bisa membuat situasi jauh lebih tenang. Makanya kita pisahkan, oke ini tentang dia lagi panik, dia lagi takut, dia lagi cemas, dia lagi ini, tapi ini bukan tentang saya. Terus kemudian kita coba dengar, jadi nyaman ini lebih kepada, aku di sini ya, aku dengerin dulu ya, gitu ya, kamu mau cerita apa? Kamu takutnya seperti apa, gitu. Dan kemudian, ada nggak yang bikin kamu merasa tenang atau aman, ya? Apa yang pengen kamu apa yang ingin aku lakukan supaya kamu bisa merasa lebih tenang, gitu ya. Enggak, aku nggak pengen ngapa-ngapain, kamu dengerin aku aja." Oke, berarti dia ingin didengarkan, gitu kan, ada kebutuhan itu. Terus kemudian kalau mungkin pasangan ya, "Enggak deh, ambilin aku aja minum deh," gitu kan, "aku tuh lagi pusing banget mikirin keadaan kayak gini, udah panik banget." Oke, berarti yang menyamankan dia untuk saat itu adalah bantu dia, ambilkan minum supaya dia tenang, gitu kan. Jadi hal-hal tersebut harus kita komunikasikan supaya kita tahu apa yang kita bisa bantu kepada dia yang lagi panik, lagi takut. Tapi jangan sampai kita akhirnya ikut juga nih, kena ketransfer juga emosi negatifnya, kepanikannya. Jadi dia kayak pingpong aja, dia nggak tenang, kita juga nggak tenang, dia makin panik, kita juga ikutan panik, gitu. Jadi kurang lebih tanyakan, hadir, duduk, dengarkan, minta feedback, kasih feedback, itu yang bisa kita lakukan sih, gitu. Ini mirror neuronnya tanding-tanding ya Mbak, antara dia Iya, yang mempengaruhi pingpong aja, kita atau mana dia nih, yang mana mempengaruhi yang kita paling ya. kuat gitu ya. Mbak ada yang nanya pengalaman pribadi Mbak nih, apa sih yang membuat Mbak bisa tidak reaktif? Karena kan secara natural manusia cenderung merespon stimulus ya. Sangat sulit tuh untuk bisa tadi kitanya tenang untuk bisa mempengaruhi ketenangan orang lain. Berdasarkan pengalaman pribadi Mbak Ayang, apa sih hal yang membuat Mbak tidak reaktif dari Mbak Murti? Oke, mungkin karena basic mungkin Mbak Yola juga karena di pekerjaan ini ya, pekerjaan ini mengajarkan kita untuk bisa memisahkan bahwa ini adalah masalahku, ini masalahnya, ini masalah dia, gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus coba belajar untuk memisahkan diri kita dari orang lain kan, supaya ini nggak saling menular ya. Terus, kalaupun ada situasi yang membuat kita jadinya nggak aman, nggak tenang, ya memang harus punya strategi mitigasi tadi sih. Kalau aku memang kebetulan selalu punya di dalam mindset, kalau ada sesuatu hal gitu yang berhubungan dengan individu-individu gitu ya, ini bukan tentang saya, ini tentang dia gitu ya. Ya udah, jadi kita nggak berusaha untuk menjadi sangat, apa ya, masuk ke dalam permasalahan dia yang sebenarnya bukan tentang kita ya. Terus kemudian, breathing memang, ya udah paling tarik nafas gitu ya, kita nggak bisa kendalikan dia ya, atau pakai metode Grey Rocks gitu ya, Grey Rock methods gitu kan. Jadi, ya sudah terserah dia orang mau ngomong apa gitu kan, as long as saya udah melakukannya dengan on track, ini udah sesuai prosedur, oke ini seperti ini ya, apapun yang orang lain di sekitar kita nilai, nah, ninu segala macam gitu ya Mbak Yola, ya nggak akan berdampak apapun ke kita
apa gitu kan. Jadi itu terutama kalau aku ketika menghadapi orang-orang yang indikasinya ke arah NPD atau toxic gitu ya, aku pakai Grey Rocks gitu kan. Terus kemudian harus punya sekelompok orang yang bisa kita ajak sharing atau review hidup secara rutin. Itu penting banget. Jadi kan sering banget nih ditanya, Mbak Ayang kalau psikolog itu biasanya cerita sama siapa gitu ya, ceritalah. Kita bisa cerita sama sesama sejawat atau kita punya teman 3 sampai 5 orang lah ya yang bisa kita andalkan untuk kita ajak sebagai teman diskusi. Karena kita nggak bisa sendirian kan, kita kan makhluk sosial gitu kan. Jadi perlu untuk mempertimbangkan kiranya siapa saja orang-orang dalam hidup kita yang bisa kita ajak menjadi support system gitu, supaya ketika kita terdampak kita tahu benar pada siapa kita akan sharing ini. Dan kadang-kadang sharing itu bukan cuman kita butuh feedback lagi, tapi cukup untuk didengarkan aja, dan itu punya healing power sih menurut aku. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau di daily life aku sih Mbak Yola gitu. Aku kebayang metafor ini Mbak, kita tuh kayak punya shield yang untuk hantaman-hantaman meteor dari luar tuh kita punya atmosfer sendiri yang bikin itu nggak masuk ya Mbak ya. Dan kalau udah penuh di dalam ya tuang aja gitu ke betul sepakat. Betul. Mbak, ini nih sebenarnya cemas itu kan ada untuk kita ngatasin bahaya ya sebenarnya. Ini terkait tentang panic buying nih. Ibu-ibu nih udah pada nanyain, emang berlebihan ya kalau misalnya kami stok bahan makanan gitu, istilahnya bukan panic buying ya. Kalau misalnya di sini emang berlebihan kah ketika kami mulai untuk stok bahan, karena kami wanita mikirnya selalu jangka panjang, kan bagus ya kalau stok segala bahan pangan, apalagi di tengah ketidakjelasan saat ini. Itu dulu deh Mbak, karena sisanya beda. Kaum ibu gitu ya, kayak aku juga gitu kan, kita kan punya reguler ya untuk stokis barang di rumah ya kan, karena kita punya anak, pasangan ya itu kan bagian dari kalau di piramida Maslow kan yang basic banget ya untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita ya, itu bagian dari pengasuhan juga, pengasuhan ke diri sendiri, pasangan dan juga ke anak-anak. Nah, kalau berbelanja atas dasar kebutuhan, tidak disertai kecemasan dan ketakutan berlebihan, itu aman. Tapi kalau namanya panic buying, itu kan ada sebuah kepanikan, kita melihat orang belanja, kita memikirkan sesuatu yang, wah nanti gimana ya, gitu ya. Nah itu yang sangat berbahaya, karena secara psikologis kan mengganggu jadinya kan. Nah jadi kalau misalnya itu panic buying, kita kadang-kadang membeli sesuatu itu bisa sangat kalau panik buying tuh kita borong semuanya, orang lain nggak dapat nggak apa-apa gitu kan, karena kan kita saking ingin semua kita selamatkan gitu ya, jadi kita belanja aja, terserah deh orang nanti nggak kebagian mau apa gitu kan, yang penting kita belanja buat kita. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau secara weekly, mungkin monthly ya ibu-ibu, kalau misalnya habis gajian terus kemudian belanja, itu kan reguler, bagian sesuatu yang sebuah kebutuhan paling mendasar untuk hidup kita gitu ya. Tapi menjadi warning kalau kita tadi ya ada kecemasan intens, disertai kemarahan, kekalutan, atau karena melihat orang lain, wah nanti kalau saya nggak beli gimana ya, nanti kalau keluarga saya nggak kedapetan sembako gimana ya gitu, bikin kita jadi parno. Nah itu yang harus bahaya, harus hati-hati lah gitu ya, karena kemungkinan akan bisa mengganggu gitu secara mental, akhirnya nular nih ke anak kita bingung nih, mama ngapain sih ma gitu kan, sampai segala macam. Terus kita cerita ke dia, iya ini soalnya kerusuhan, kita harus stok nih belanja apa segala macam, anaknya tambah bingung kan, tambah takut gitu. Jadi sebenarnya harus bisa dipisahkan mana yang stok barang untuk reguler, terus kemudian sama sesuatu yang memang karena kita tuh panik banget gitu belanjanya gitu. Kalau mindful aman sih sebenarnya. Jadi belanja dengan mindful sama belanja dengan panik kan beda gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bukan perilaku belanjanya sendiri, tapi emosi yang menyertainya. Emosi yang menyertainya, benar. Yang ada kita bukan nularin energi ketenangan, malah kita yang nularin ke anak dan sekitar kita. Orang lain gitu ya, betul. Mbak, ini juga terkait tentang memantau media sosial. Di satu sisi kan sebenarnya kita perlu informasi, karena kalau buta juga
kan nggak bagus juga nih untuk survival. Tapi gimana caranya supaya nggak semakin takut? Terus belum tentu juga kan berita yang beredar itu benar. Apa sih yang sebaiknya dilakukan? Oke, ya sebenarnya memang di situasi sekarang, kehilangan informasi juga nggak bagus ya, karena jadinya kita nggak tahu juga nih step-stepnya ngapain aja gitu untuk bertahan hidup ya. Tapi terlalu banyak juga efeknya negatif gitu ya terhadap, kondisi psikologis kita. Checking up nggak apa-apa, perlu kok gitu ya. Jadi misalnya sehari kalau kemarin ya, kayak misalnya kejadian Kamis, Jumat, Sabtu gitu, kayaknya semua orang tuh terus-terusan gitu ngecek gitu ya. Karena kan kita kewaspadaannya sangat tinggi sekali, terus kemarahan juga kolektif, ya kan kita jadi ikut terpancing lah sama situasi ya. Tapi kalau kondisi-kondisi sekarang, usahakan untuk bisa 1 hari itu ya cek aja, misalnya sore gitu ya, saat sudah menyelesaikan atau misalnya teman-teman punya waktu checking up siang atau sore atau malam sebelum tidur ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 kali saja, apa sih update-nya. Lalu kemudian berikutnya, carilah platform media online yang memang itu terverifikasi, terpercaya, kredibel beritanya, sehingga kita dapatkan informasi ini betul-betul yang membuat kita itu jadinya nggak disinformasi, karena ini sudah dikeluarkan, narasinya oleh platform yang kredibel ya. Terus kemudian ketika kita menyaksikan, melihat sesuatu, nah itu kan kita perlu dong, jangan ditelan mentah-mentah sendiri sih. Jadi kalau teman-teman memang sudah punya pasangan, coba diskusi sama pasangannya gitu ya, sampaikan kepada pasangannya, "Nih, aku lihat beritanya kayak gini ya, terus kita what next nih?" Gitu ya. Apakah yang tadi ya terkait sama si belanja-belanja tadi ya, panic buying tadi, ini perlu nggak ya kita stok barang gitu ya. Jadi jangan kitanya sendiri kita telan, kita proses sendiri, padahal ini sesuatu yang menyangkut keluarga kita misalnya atau tim kita lah ya. Nah, ini yang harus kita lakukan sih supaya kita lebih mindful aja dalam menggunakan platform media sosial, karena kan tujuannya supaya kita tetap terinformasi, tetapi kita tidak mengalami residu negatifnya dari apa yang kita lihat atau kita tonton, kita dengar dari media sosial sih. Jadi kurang lebih kayak begitu. Iya Mbak, yang secondary trauma yang tadi Mbak sampaikan itu ya, sebenarnya gimana sih cara kita supaya secondary traumanya itu nggak kena gitu loh? Ya, secondary trauma kan banyak banget ya. Jadi kalau paling banyak sih yang terdampak itu pada ibu-ibu ya. Maksudnya, lebih kepada keselamatan dan keamanan keluarga, terutama anak-anak ya. Jadi, ini tuh memang agak sulit sekali untuk kita, hindari ya, tetapi bisa kita kendalikan ya. Jadi ini juga dibantu sama proses kita berpikir ya. Kalau kita misalnya melihat sebuah kejadian, lalu yang harus kita lakukan adalah mencari hikmah dari apa yang kita lihat tadi sih, gitu. Jadi misal, ini yang secondary trauma tuh kayak misalnya kecelakaan yang massal gitu ya, ada kecelakaan beruntun, terus kita melihat di platform media sosial, kejadian tadi, kemudian kita bisa merasa trauma, akhirnya traumanya kita tularin ke anak kita kan. Misalnya anak kita mau nyetir, kita bilang, "Nggak usah nyetir dulu, mama takut nanti kamu kenapa-napa." Itu kan secondary trauma kan. Kita lihat, kita merasakan emosi negatif, kita tularin sama anak kita tuh traumanya, gitu kan. Nah, ini yang paling penting adalah kitanya sebagai individu untuk bisa memproses, "Oke, ini ada kejadian, orang lain mengalami, lalu apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengatasi, eee, supaya tidak kejadian terhadap diri saya atau misalnya keluarga terdekat ya." Kalaupun di awal kita punya rasa takut dan cemas ya nggak apa-apa, makanya tadi ada yang namanya kan, name it aja, oke ini tuh, aduh takut banget deh ngelihatnya, itu kan sebenarnya kita lagi menamakan rasa takut kita kan, aduh takut banget deh nanti kalau kerusuhannya ini ternyata sampai ke misalnya gitu ya, rumah saya Durensawit, sampai nanti Durensawit gimana ya gitu ya, itu nggak apa-apa diproses dulu ya kan, terus kemudian jadi trauma ketika kita selalu dibayang-bayangi sama ketakutan. Tapi kalau misalnya kita lihat, oke, nggak apa-apa, sekarang saya harus waspada, informasikan sama anak-anak, apa yang harus dilakukan, terus mitigasinya jadi jelas, gitu. Sehingga si trauma-trauma sekunder ini nggak terlalu berdampak atau bahkan kita tulari tuh pada anggota keluarga kita. Which is dia ikutan trauma juga dari trauma secondary kita kan. Kita ngelihat, kita rasain,
kita transfer lagi ke anak kita gitu. Jadi kita putus aja cut di kita, oke, ini ada trauma, ada kejadian ini, maka harus lakukan apa. Itu sih supaya nggak terlalu terdampak banget sih gitu. Mbak, tadi kan dari beberapa tips yang Mbak sampaikan itu sangat banyak yang melibatkan support sosial, orang terdekat, bahwa kita merasa aman ketika ada orang yang membersamai kita. Nah, pertanyaannya nih, dengan kondisi politik ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang, bagaimana caranya kita bisa tetap tenang dan kuat secara mental ketika posisinya lagi berjauhan dengan keluarga? Dari Mbak Elmi. Ya, yang lagi LDR, LDM ya, yang pasti sih usahakan untuk nggak putus kontak ya setiap hari gitu. Jadi memang harus meningkatkan, memaksimalkan yang minimal. Artinya karena jauh, kita maksimalkan yang ada ya. Ya kita checking lagi lah, misalnya data kita, pulsa kita gitu ya, apakah masih bisa connect setiap hari dengan pasangan. Lalu kemudian dari jarak jauh itulah kita saling support dan saling dukung ya. Jadi, ya yang artinya kita perlu menenangkan, atau mungkin kita minta ditenangkan sama pasangan kita gitu ya, itu yang harus kita lakukan. Karena gunanya support system itu adalah memberikan ketenangan, ikut merasakan, tapi juga melindungi dan kemudian, tidak saling menularkan hal-hal yang sifatnya negatif. Ya jadi walaupun jauh, coba terus untuk keep in touch, punya waktu-waktu khusus untuk bisa berkomunikasi lebih mendalam ya. Jadi bukan soal WhatsApp, "Kamu udah makan belum? Jangan lupa makan ya," gitu, enggak. Tapi memang harus meluangkan waktu di satu hari itu, di jam berapa nanti kita bisa ngobrol lebih mendalam ya, gitu. Nah itu sebenarnya, sebuah dukungan secara sosial, ketika kita berjauhan dengan pasangan ya, atau keluarga kita. Lalu yang kedua berikutnya memang kita perlu punya support system, yang mungkin memang hadir dan ada di sekitar kita, apakah itu teman-teman terdekat kita, tim kita ya, yang mungkin bisa kita jangkau kalau seandainya ada situasi yang urgent sekali. Kalau menurut riset, ya tadi 3 sampai 5 orang dalam hidup itu harus kita punya. Kalau koneksi sosial kan otak kita tuh bisa 150 channeling kan, tapi yang benar-benar deep itu ternyata by riset ya 3 sampai 5 orang. Nah, carilah orang-orang tersebut di luar konteks keluarga ya. Jadi keluarga tapi ada orang lain ya 3 orang, bayang cuma 2 nggak apa-apa deh gitu kan. Yang penting ada, jangan sampai kita sendiri gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mbak, ini ada yang nanya efek jangka panjang nih terhadap kesehatan mental. Di samping kesehatan mental, adakah resiko jangka panjang dari kepanikan berulang terhadap kesehatan fisik seseorang? Dan ada lagi yang mengaitkannya dengan demensia, Mbak. Ada nggak Iya. kaitan antara anxiety dan demensia? Boleh mungkin dua pertanyaan ini digabung kali ya. Oke, efek jangka panjang bisa salah satunya berdampak kepada kesehatan secara fisik ya, karena pada beberapa penyakit fisik itu trigger-nya adalah stres ya. Jadi kenapa orang itu perlu punya kemampuan untuk memanajemen stres, karena fungsinya untuk bisa menata dan menjaga kualitas kesehatan fisik ya. Jadi kalau misalnya, ada sebuah peristiwa yang sangat mengguncang kita, sangat bergejolak, lalu kita nggak punya strategi untuk bisa menenangkan diri, kemudian nggak punya strategi untuk rilis, nggak punya strategi untuk tadi ya, beraktivitas yang positif, ketemu orang-orang yang suportif, maka memang jangka panjangnya bisa berdampak pada kesehatan fisik kita. Yang paling sering banget itu memang, ya asam lambung, GERD, kemudian juga sakit kepala, vertigo, migrain, dan pada beberapa orang ternyata pada case-case aku gitu ya, mereka yang punya cancer, itu ternyata juga ada trigger dari stres yang dipendam gitu. Jadi mereka mengalami sesuatu tapi dipendam aja tuh di dalam tubuh dan memorinya kan. Nah akhirnya tuh sel-selnya tuh akhirnya jadi rusak ya, terus kemudian akhirnya memicu ya penyakit-penyakit lain. Nah, salah satunya memang demensia, ya tidak semua, tapi salah satunya bisa men-trigger gangguan demensia ini. Saya ada kasus juga demensia muda sih, maksudnya masih umur-umur relatif 55-an lah, itu kan kategorinya masih muda ya, masih bisa produktif sebenarnya. Tetapi karena stres lama yang terpendam, tidak diolah dan tidak diproses, maka ini memiculah gitu ya, akhirnya mengalami gangguan ini gitu. Itu yang
yang perlu untuk kita sadari kenapa merawat kesehatan mental itu sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik supaya nggak terdampak secara jangka panjang nantinya. Begitu Mbak Yola. Dan kalau memang tidak bisa diolah sendiri, ada kita-kita psikolog klinis ya Mbak ya. Benar, silakan Di-hire terhubung untuk dengan Mbak itu. Yola, terhubung dengan Mbak Ayang, gitu. Mbak, ini tuh banyak pertanyaan tentang kembali nih tentang jangkar ketenangan, self healing. Apakah kita perlu mungkin bisa didengar aja kali ya paparan Mbak Ayang tadi tentang bagaimana untuk tenang, bagaimana untuk menghadapi gelombang krisis. Karena tadi cukup banyak ya Mbak tips-tipsnya soal grounding, journaling. Jadi ini izin untuk saya lewatkan saja karena sebenarnya mungkin rekamannya bisa dilihat ulang. Mbak Ayang udah menjelaskan tadi di paparan slide-nya. Ya. Baik, karena jamnya juga sudah semakin mendekati jam 3, saya sudah jam 3. Saya izin untuk menutupnya, dan sebelum kita tutup mungkin ada pengumuman pemenang dan absensi polls ya. Monggo silahkan slide-nya. Selamat untuk saya nggak tahu Bapak atau Ibu, Estu, Emung Indriastono, dan Risma. Silahkan untuk menghubungi panitia ya setelah ini. Itu nanti akan ini. Baik. Untuk absensi polls-nya sudah ada belum ya? Coba saya cek dulu sekaligus. Baik Mbak, karena pengumuman pemenangnya sudah, Mbak ada closing statement nggak Mbak sebelum kita tutup acara ini Mbak? Oke, baik teman-teman. Pertama, yang namanya rasa tenang itu ilmu yang mahal ya. Maksudnya tenang itu mahal. Maka kenapa perlu untuk bisa kita perjuangkan ya, supaya kita tetap bisa produktif, tetap bisa menjaga diri, meningkatkan kualitas hidup, dan pastinya juga bisa melindungi keluarga kita ya. Jadi teman-teman, apapun nanti situasi yang akan terjadi di depan, karena hidup itu pasti challenge-nya banyak dan penuh ketidakpastian, teman-teman harus punya kemampuan untuk bisa aware terhadap emosi dan perasaannya, lalu kemudian mau untuk bisa bersikap fleksibel, karena seringkali kita udah punya plan A, tapi kemudian kita harus berbalik arah lagi gitu ya, mundur sebentar, dan itu nggak apa-apa gitu ya. Lalu kemudian juga paling penting adalah cari dukungan support system yang positif sehingga bisa sama-sama saling menguatkan gitu. Makasih Mbak Yola. Terima kasih banyak Mbak Ayang, dari Pertamina, dari PGN, dan dari yang lain juga. Kita makasih banget loh Mbak untuk waktunya, udah Makasih juga. bermanfaat banget tips-tipsnya, dan jadi pada tahu ya apa yang sedang dialami saat ini, apa yang bisa dilakukan, bagaimana mengolahnya, baik dengan diri sendiri maupun dengan bantuan profesional ataupun anggota keluarga. Baik, absen polls-nya sudah muncul ya, Sobat Polls dan Sobat Tumbuh sekalian, silahkan untuk diakses, silahkan untuk dilakukan absensi, untuk jam learning-nya juga. Oh ya, pengumuman pemenang juga bisa diakses di Instagram-nya Growth Corner, di growthcorner.pgn. Silahkan untuk dicek ya, mungkin bagi yang lupa atau terlewat. Baik, dari kami rasanya cukup. Terima kasih banyak Mbak Ayang, dan saya izin untuk menutup acaranya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Stay safe ya. Terima kasih semuanya. Stay safe. Izin pamit ya. Oke, Mbak.